Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Selasa 20 April 2021, hari biasa dalam Pekan Paskah yang ketiga. Bersama saya, Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Yohanes, bab atau pasal 6, ayat 30 sampai dengan ayat 35. Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Saudara-saudari yang terkasih, Yesus berbicara kepada orang banyak di Kapernaum. Dalam kesempatan itu, orang banyak bertanya kepada Yesus tentang tanda apa supaya mereka percaya kepadanya. Mereka berbicara tentang nenek moyang mereka yang telah makan mana, yakni roti dari surga. Yesus menegaskan dirinya adalah roti dari surga. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberi kamu roti dari surga, melainkan Bapakkulah yang memberi kamu roti yang benar dari surga. Karena roti dari Allah ialah roti yang memberi hidup kepada dunia." Yohanes 6 ayat 32. Dan ketika mereka minta roti itu, Yesus pun berkata, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Yohanes 6 ayat 35. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus adalah tanda kasih dari Allah Bapa bagi kita semua yang lapar dan haus akan cinta kasih. Roti hidup menyatakan pribadi Yesus ini juga menjadi istilah untuk menyebut Ekaristi. Sebab di dalam Ekaristi, Kristus dihadirkan, dipersembahkan, dan disantap, dan melaluinya kita hidup dan berkembang. Roti Ekaristi menjadi makanan rohani yang kekal, memberi janji keselamatan yang abadi. Santapan suci senantiasa memelihara hidup kita, baik fisik maupun rohani. Memang tubuh fisik kita akan berakhir, namun janji kebangkitan badan dan kehidupan kekal menjadi jaminan Kristus sendiri. Roti yang turun dari sorga, dari Allah tidak lain adalah Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, menyantap makanan yang kekal adalah satu-satunya jalan untuk memelihara tubuh dan jiwa kita. Ekaristi menjadi makanan rohani yang kekal, memberi janji keselamatan yang abadi. Santapan suci senantiasa memelihara hidup kita, baik fisik maupun rohani. Memang tubuh fisik kita akan berakhir, namun janji kebangkitan badan dan kehidupan kekal menjadi jaminan Kristus sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, lidah dan tubuh kita tidak hanya memerlukan makanan yang enak dan bergizi, tetapi juga memerlukan asupan rohani yang memelihara kesegaran baik tubuh maupun jiwa. Jika kita menyantap tubuh Kristus setiap hari, memeliharanya dalam diri kita setiap hari, tubuh dan hidup kita akan mempunyai kesegaran yang terus-menerus. Tentu saja akan menumbuh kembangkan, menyuburkan, dan menciptakan prakondisi keselamatan dalam diri kita. Suka atau tidak suka, tahu atau tidak tahu, kita memerlukan santapan kekal itu yang tidak lagi membuat kita haus dan lapar.
Santapan itu tidak lain adalah tubuh dan darah Kristus sendiri yang memberi janji kepuasan kekal. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang kita makan mempunyai peran besar untuk menentukan siapa dan apa diri kita. Makanan yang bergizi dan segar akan membuat hidup kita lebih produktif, hidup lebih adem dan tenang. Sementara makanan yang bernuansa panas juga akan membuat hidup kita cenderung lebih bergerak cepat dan mungkin mudah naik darah. Jika yang kita makan adalah Ekaristi, hidup kita akan penuh syukur dan kerelaan untuk membagikan hidup itu yang menjadi milik kita. Maka, saudara saya yang terkasih, pertanyaan mendasar yang dapat kita ajukan sebagai bahan refleksi kita adalah, bagaimana kita menghayati Ekaristi dalam hidup kita sehari-hari? Apakah kita merasa cukup untuk ikut merayakan perayaan Ekaristi setahun 2 kali, Natal Paskah? Atau mencukupkan diri setiap hari Minggu dan hari raya yang dirayakan oleh gereja? Atau mungkin saja kita berkeinginan setiap ada waktu untuk ikut merayakan Ekaristi setiap hari. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, syukur atas santapan Ekaristi yang senantiasa bisa aku nikmati. Ajarilah aku untuk bisa memilih makanan yang tidak hanya membuat lidahku menari-nari, namun juga membuat tubuhku bersorak-sorai. Semoga aku sanggup memilih mana yang aku butuhkan, bukan sekedar apa yang aku inginkan. Tuhan, ajarilah aku menghayati hidup dengan penuh syukur dan sukacita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.